Hai teman RK, ketemu lagi di podcast Ketemu hari ini tanggal 8 Desember 2020. Satu hari lagi kita akan memasuki pemungutan suara untuk pilkada serentak di 270 daerah. Nah, hari ini saya akan mengajak ngobrol dua orang anggota komisioner, yang satu dari Kota Depok dan yang satu dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana sih persiapan KPU di daerah untuk melaksanakan pemungutan suara di masa COVID ini? Kita tahu saat ini kita sedang di masa pandemi COVID-19. Sudah pasti tantangan untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah ini menjadi persoalan yang bukan main-main. Pemerintah sudah menegaskan tidak boleh ada klaster baru akibat dari pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Nah, bagaimana sih pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara untuk Pilkada 2020 ini? Mari kita berbincang bersama dengan Bapak Maskup Asyadi dari Komisioner KPU Kabupaten Semarang dan juga Bapak Kholil Pasaribu KPU Kota Depok. Mungkin kita mulai pertanyaan yang pertama. Pelaksanaan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pemungutan suaranya di tanggal 9 Desember. Nah, ini bagaimana Pak persiapan yang sudah dilakukan di KPU Kabupaten Semarang? Ya, terima kasih. Terkait dengan tahapan demi tahapan setelah dilaksanakannya tahapan pemilihan serentak lanjutan mulai 15 Juni yang lalu sampai dengan hari ini, tentu di Kabupaten Semarang berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada klaster akibat pelaksanaan tahapan itu, baik pada saat pembentukan PPDP, kemudian pelaksanaan coklit, pendaftaran pasangan calon, kemudian kegiatan kampanye, ini tidak ada klaster akibat adanya pelaksanaan tahapan-tahapan ini, karena kita berprinsip bahwa mencegah ini kan lebih baik daripada mengobati, sehingga sebelum pelaksanaan tahapan kita tentu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama dari tim kampanye, masyarakat, kemudian organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Kita sama-sama berupaya dimulai dari kita sendiri, karena memang vaksin yang paling ampuh adalah dimulai dari kita sendiri untuk menyadari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi terkait dengan kurang beberapa hari ini, terkait dengan persiapan logistik sudah mencapai 99%. Kita sudah lakukan packing, tinggal kita akan distribusi tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Desember yang akan datang ke tingkat kecamatan. Kemudian kecamatan akan mendistribusikan ke tingkat desa atau kelurahan tanggal 7 Desember. Kemudian tanggal 8 Desember PPS akan menyampaikan kepada KPPS terhadap logistik yang ada, baik APD maupun logistik yang masuk di dalam kota. Ini sudah 99% sudah kita siapkan dan sudah akan kita distribusikan mulai besok pagi. Oke. Baik, jadi soal logistik sebenarnya tidak ada persoalan ya Pak ya, terkait dengan pemenuhan jumlahnya sampai dengan persiapan untuk nanti dikirimkan ke masing-masing KPPS. Nah, ini Jawa Tengah, kalau misalnya kita lihat dari peta sebaran COVID per hari ini itu masih masuk di 5 besar. Ini kan agak mengkhawatirkan ya Pak ya. Penyebaran COVID ini. Nah, nanti strategi apa Pak yang akan dilakukan di TPS, terutama untuk pemilih, jadi memastikan agar pemilih itu bisa memilih dengan tenang dan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan protokol kesehatan, ini yang pertama kita lakukan adalah petugas kita pastikan bahwa sudah dilakukan rapid terhadap petugas baik PPK, PPS maupun KPPS, karena masyarakat ini tentu akan datang ke TPS ini tidak akan merasa was-was karena petugasnya sudah dinyatakan
bebas dari COVID, dan semua petugas yaitu sebanyak 15.743 KPPS ini sudah dilakukan rapid test, termasuk petugas ketertiban yang ada. Selain itu, bahwa memang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang ada yang zona merah. Kita tentu dalam melaksanakan pemungutan suara ini, baik petugas masyarakat terutama yang isolasi mandiri ini sudah diidentifikasi di desa mana, RT mana, TPS mana. Terus untuk menggunakan hak pilih, mereka kan masih memilih hak pilih. Kita sudah berkoordinasi dengan satuan tugas di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa. Karena ketentuannya pemilih yang isolasi mandiri atau yang berada di rumah singgah dan sebagainya, nanti kita datangi oleh petugas KPPS dibantu dengan Satgas COVID, karena mereka yang nanti akan mendampingi pemilih yang jelas-jelas sudah dinyatakan positif, sehingga KPPS-nya juga tidak merasa khawatir karena satuan tugas ini kan sudah memahami bagaimana tata cara agar nanti dalam perlakuan penggunaan hak pilih ini tidak menimbulkan klaster akibat adanya mencoblos bagi pemilih yang isolasi mandiri maupun yang dalam rumah karantina atau rumah singgah. Terkait dengan pemilihan di tengah pandemi COVID ini, ada namanya alat perlindungan diri bagi petugas kami dan kepada pemilih. Bagi petugas kami di sini disediakan terkait dengan baju hazmat, kemudian sarung tangan latex, masker, kemudian face shield, terus kemudian bagi pemilih disediakan tempat untuk cuci tangan. Kemudian ada sabun cuci tangan, ada hand sanitizer, ada termogan, kemudian ada sarung tangan plastik. Jadi dipastikan pemilih ketika datang ke TPS ini merasa nyaman karena petugasnya sudah memakai alat perlindungan diri. Kemudian bagi pemilih juga sudah disediakan perlengkapan-perlengkapan yang untuk mendukung yang pertama terkait dengan kehadirannya. Ini kan dibatasi, ditentukan jam-jam terkait dengan kehadirannya, meskipun tidak menghalangi ketika orang tersebut tidak hadir pada jam yang sudah ditentukan. Ini masih diperbolehkan menggunakan hak pilih dari jam 7 sampai dengan jam 13. Kemudian ketika mereka datang juga kemudian diminta untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian diminta untuk dicek suhu badannya, karena suhu badan yang di atas 37,3 kita sediakan bilik khusus. Nah, sebelum masuk ke dalam TPS ini kan setelah dicek suhu tubuhnya kan mengisi daftar hadir, kemudian memakai sarung tangan plastik bagi setiap pemilih. Bagi pemilih yang lupa tidak membawa masker, tentu masyarakat ini kan ada yang mungkin lupa, kita sediakan masker di sana sehingga tidak pulang balik ke rumah hanya gara-gara mengambil masker kemudian tidak jadi menggunakan hak pilih. Nah, kemudian ruangan TPS ini juga kita semprot disinfektan secara berkala. Ya, kemudian juga ketika setelah menggunakan hak pilih kita sediakan tempat untuk membuang sarung tangan plastik ini. Ya, tempat untuk membuang sarung tangan plastik ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup karena sampah plastik ini menurut ketentuan tidak boleh dibakar. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan bahwa sampah plastik yang digunakan ini berpotensi menjadi limbah yang B3, sehingga kita harus hati-hati dalam penanganannya. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ketika penandaan pemilih, kalau dulu mencelupkan jari ke dalam botol tinta, saat ini dilakukan dengan pipet, sehingga tidak terjadi kontak langsung dalam penandaan tinta kepada pemilih ini. Oke, baik. Tadi penjelasan dari Bapak Maskup, KPU dari Kabupaten Semarang terkait dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sekarang saya beralih ke Bapak Khalil Pasaribu dari Kota Depok. Nah, Pak, ini bagaimana persiapannya untuk menjelang pemungutan dan penghitungan suara besok? Ya, terima kasih Mbak Erika dan rekan-rekan kebangsaan.
saya Kolonel Pasaribu kebetulan di Divisi Teknis Penyelenggaraan yang akan membidangi persoalan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, salah satunya termasuk memastikan semua perlengkapan pilkadanya itu terpenuhi, termasuk juga alat pelindung diri karena kita pilkada di daerah pandemi. Sebelum kita melaksanakan pilkada, kita sudah dalam beberapa hari ini ke depan sedang melakukan rapid test terlebih dahulu terhadap anggota KPPS kita semuanya. Jadi kita ada 4.015 TPS, masing-masing TPS itu dihuni oleh 9 orang petugas, 2 orang ketertiban dan 7 orang KPPS. Nah, mereka ini semuanya sudah dan sedang melakukan rapid test yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tujuannya untuk memastikan semua anggota KPPS kita yang nanti akan bekerja di hari pemungutan suara dipastikan terbebas dari dugaan COVID gitu. Masih berproses, masih ada yang belum dirapid. Ini masih terus berjalan karena banyak sekali. Apalagi fasilitas kesehatan kita juga terbatas begitu ya, terbatas dalam artian sambil melakukan tugasnya, petugas medis ini juga harus meladeni kita gitu di hari-hari kerja. Jadi memang harus diatur waktunya. Kemudian kita juga mendapat kabar bahwa petugas pengawas PPS atau PTPS itu juga dirapid diperintahkan rapid oleh Bawaslu. Jadi tidak hanya anggota KPPS, pengawas TPS yang ikut hadir nanti di lapangan juga sudah dirapid. Dan memang dalam regulasi kita itu tidak ada kewajiban memastikan saksi-saksi nanti untuk menyerahkan hasil rapid test kepada KPPS kita, tidak. Tetapi kami sudah menghimbau, sudah mempersiapkan himbauan kepada paslon 1 dan 2 kalau di Depok itu agar mendorong mereka untuk merapid test para saksi, karena nanti para saksi turun hadir di dalam pemungutan suara tentunya. Nah, itu dari sisi langkah pertama gitu ya, langkah pertama untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Kemudian kita juga sudah menyiapkan seluruh logistik alat pelindung diri. Logistik alat pelindung diri ini kalau untuk Kota Depok sudah lengkap semuanya. Terakhir sekali itu sarung tangan latex terakhir yang baru masuk, dan itu adalah alat pelindungan diri paling akhir yang kami tunggu-tunggu, dan alhamdulillah sudah sampai dan sedang didistribusikan ke masing-masing TPS. Nah, protokol kesehatan nanti yang berlaku di TPS itu pertama, setiap pemilih itu saat anggota KPPS kita mengirimkan C pemberitahuan 3 hari sebelum hari pemungutan suara, pemilih itu sudah diberikan himbauan melalui C pemberitahuan. Dulu kan disebut undangan, sekarang sudah berbeda, namanya C pemberitahuan. Kandungan suratnya itu berisi pertama tanggal dan hari dan tanggal pemungutan suara, lalu jam pemungutan suara. Yang kedua, waktu kepada si pemilih tertentu untuk melakukan pemungutan suara di waktu-waktu tertentu yang sudah diatur. Jadi misalnya kita punya di satu TPS itu punya 400 pemilih atau 300 pemilih misalnya TPS. Maka 300 pemilih ini kita bagi 5. Oke. Kita bagi 5, kenapa? Karena hitungannya itu kita kan buka mulai jam 7. Jadi hitungannya itu jam 8, 9, 10, 11, jam 12. Jadi sampai jam 12 kita bagi 5. Nah, kalau bagi 5 ya berarti sekitar 60 ya, baik. Kalau nggak salah hitungannya ya, 60. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu hanya ada 60 pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPPS. Yang situ udah ada di dalam C pemberitahuan. Misalnya saya dapat jatah misalnya untuk datang ke TPS jam 8 sampai jam 9 saja gitu.
Begitu juga nanti dengan pemilih yang lainnya. Nah, kenapa sampai jam 12 dibagi? Karena nanti jam 12 sampai jam 1 anggota KPPS itu punya kewajiban lebih. Misalnya menjemput suara bagi pemilih-pemilih yang sakit di rumah, atau pemilih tahanan, atau pemilih yang isolasi berdasarkan data pemerintah misalnya. Jam 12 sampai jam 1. Kemudian jam 12 sampai jam 1 juga melayani pemilih tambahan yang tidak punya tidak termasuk di dalam DPT. Kemudian dia hanya punya KTP elektronik dan atau surat keterangan. Nah, itu diladeninya tuh hanya di jam 12 sampai jam 1. Jadi pembagian waktunya itu sampai hanya 5 jam. Jadi 300 pemilih itu bisa teratur lah. 60 di jam pertama, 60 di jam kedua itu pertama. Kemudian dalam C pemberitahuan, surat C pemberitahuan ini juga terkandung himbauan. Pertama mau meminta pemilih datang ke TPS untuk memakai masker. Ini kan nggak aneh lagi karena memang sudah menjadi ya new era gitu ya, era baru di masa pandemi. Jadi semua pun udah pakai masker, nggak aneh. Tapi yang ada tambahannya adalah supaya pemilih itu membawa alat tulis sendiri. Dalam bentuk pulpen. Karena nanti dia kan datang ke TPS harus absen gitu ya. Iya, benar. Dokumen absen namanya itu C daftar hadir pemilih sekarang sudah digampangin kodenya C daftar hadir pemilih. Sehingga dia nanti tidak bertukar pulpen yang sama gitu dengan pemilih lainnya gitu. Jadi di dalam surat C pemberitahuan sudah kita himbau hal-hal seperti itu. Jadi memang kita butuhkan agar pemilih bisa menaati dan memaklumi himbauan kita, gitu kan, mengikuti protokol ini demi kesehatan kita bersama dan kesehatan pemilih yang bersangkutan, gitu. Nah, pada hari H, saat pemilih mau masuk ke TPS, yang bersangkutan itu harus dicek suhu dulu oleh petugas ketertiban. Setelah dicek suhu, di situ kita menyediakan juga tempat cuci tangan. Diwajibkan untuk cuci tangan pakai sabun. Di setiap sudah ada alat cuci tangan dan sabun, dan itu pun berada di pintu masuk dan di pintu keluar, gitu. Baik. Jadi ada 2 nanti ya, Pak ya? Ada dua, pintu masuk dan pintu keluar. Nah, pada saat dicek suhu, jika yang bersangkutan suhunya di bawah 37,3 dipersilahkan masuk. Lalu yang bersangkutan akan mengidentifikasi namanya itu di absensi dengan menunjukkan KTP elektronik, C pemberitahuan atau surat keterangan. Nah, kalau dia membawa pulpen sendiri ini lebih aman karena dia bisa langsung menandatangani absensi gitu ya. Menandatangani absensi, nanti dia nggak perlu nulis absen lagi, tapi dia tinggal tanda tangan saja karena namanya sudah tertera di dalam absen. Jika yang bersangkutan tidak membawa pulpen, tetap saja KPPS itu menyediakan pulpen KPPS ada. Nah, pulpen ini kan nanti pasti dipakai bergantian. Jadi KPPS juga sudah menyiapkan hand sanitizer untuk setelah digunakan pulpen tersebut oleh seseorang, lalu disemprot, disinfektan lah begitu, baru nanti bisa digunakan oleh orang yang lain. Setelah itu nanti diberikan oleh KPPS sarung tangan plastik sekali pakai. Nah, sarung tangan ini disediakan oleh KPPS. Jadi kadang-kadang prakteknya bisa kebalik-balik. Bisa dikasih sarung tangan dulu, atau bisa tanda tangan dulu. Ya tergantung mengidentifikasi nama yang bersangkutan di dalam DPT itu ada apa enggak. Nah, intinya perlindungan terhadap pemilihnya juga penyelenggaranya itu sudah dilakukan sejak awal gitu. Nah, KPPS pun mereka pun melengkapi dirinya dengan APD. Pertama masker sudah pasti, kemudian face shield, kemudian juga sarung tangan latex yang karet supaya lebih gampang beraktivitas. Jadi dalam melayani pemilih yang tadi itu lengkap dengan alat pelindung diri semua KPPS-nya. Lalu setelah si pemilih mendaftarkan dirinya, kemudian diabsensi, kemudian diberikan sarung tangan, nanti pada saat pemilihan
pada saat pencoblosan kondisi pemilih itu sudah bersarung tangan plastik, dan pada saat nyoblos yang bersangkutan nyoblos dengan paku yang memang sudah disediakan di sana. Tetapi kan sudah bersarung tangan nih, ya jadi diasumsikan aman ya, mudah-mudahan aman karena sudah punya sarung tangan memegang satu paku bersama gitu. Nah, selesai nyoblos, masukkan surat suara ke dalam kotak. Sebelum dia istilahnya mencelupkan jarinya sebelum diberikan tinta, dia buka dulu sarung tangan itu dan membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Lalu baru diberikan tinta, tidak lagi mencelupkan tapi diteteskan di antara kuku. Tetesnya itu di antara kuku dan kulit. Lalu setelah itu keluar, baru nanti mencuci tangan lagi. Nggak akan hilang. Pertama karena memang kualitas tintanya memang kualitas tinta yang khusus untuk pilkada, untuk pemilu. Kedua juga dia berada ditetesin di antara kuku dan kulit juga pasti masuk itu, meresap ke dalam dan nggak gampang hilang. Pasti teridentifikasi begitu. Nah, itu kira-kira alur pemilih mulai masuk sampai keluar. Di lain itu, sebelum memulai pemungutan suara PUP, itu TPS-nya didisinfektan. Sebelum masuk semuanya nih, KPPS belum masuk, PTPS belum masuk, saksi belum masuk, dan TPS itu didisinfektan oleh petugas ketertiban yang di pintu keluar. Semua TPS. Lalu setiap 2 jam sekali itu kembali didisinfektan. Pada saat didisinfektan, semua orang yang ada di dalam TPS dimohon keluar dulu sebentar, disinfektan, baru dimasukin lagi. Jadi setiap 2 jam sekali, kalau di Depok 2 jam sekali disinfektan. Lalu begitu berakhir pemungutan suara dan akan mulai melakukan penghitungan suara, itu juga dimulai dengan mendisinfektan TPS kembali. Jadi dari sisi protokol kesehatan itu insya Allah tuh Depok sudah cukup ketat dan semua alat pelindung dirinya sudah kita sediakan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika pada saat dicek suhu ada yang di atas 37,3 derajat Celcius? Nah, di TPS itu disediakan satu bilik khusus yang masuknya itu dari luar, ya disediakan di sekitar sudut TPS, hanya sebesar bilik, tetapi mungkin ini posisinya lebih fleksibel karena bentuk pemukiman di Depok itu kan padat, jadi kadang-kadang nggak harus di wilayah lapang begitu, tapi bisa juga di rumah sekolah, gedung sekolah, atau pelataran kecil gitu. Nah, tetap akan ada bilik khusus. Nah, untuk melayani pemilih, nah jika ketemu nih pemilih yang 37,3, dia dipersilahkan langsung berdiri di bilik khusus. Nanti KPPS-nya melayani, misalnya membawakan absen, menanyakan KTP yang bersangkutan, dan kondisi si anggota KPPS itu lengkap dengan APD, gitu. Mana KTP-nya Pak, kemudian begitu dikasih kan pakai APD kan, jadi diserahkan absen, kemudian dia tanda tangan, kemudian nanti diantarkan surat suaranya. Setelah yang bersangkutan nyoblos di bilik khusus, dibantu surat suaranya untuk dimasukkan ke dalam surat suara kotak suara. Nah, si pemilih yang 37,3 pun itu juga akan dilengkapi dengan surat sarung tangan sekali pakai tadi, gitu. Jadi seluruh aspek pelaksanaan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara itu memang sudah benar-benar kita pastikan agar terlindung dan terjamin dari potensi penularan COVID-19. Kira-kira begitu, Pak Erik. Baik, ini yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran bersama adalah adanya anak-anak yang ikut atau terpaksa harus ikut orang tuanya ke TPS. Nah, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Semarang dan juga KPU Kota Depok untuk mengantisipasi apabila nantinya memang anak-anak ini memang terpaksa harus ikut ke TPS? Mungkin saya mulai dulu dari
Bapak Kolil dari Kota Depok. Ya, justru saya terima kasih nih ada pemberian informasi kemungkinan anak-anak datang gitu ya. Jadi nanti pasti ya kita kalau kita ingin menyediakan tempat anak-anak untuk bermain, sepertinya agak sulit kalau di Depok ya, karena memang begitu saya lihat tuh pemukimannya padat, kemudian tempatnya seadanya gitu. Jadi itu pun kita coba melindungi supaya TPS-nya nggak langsung dekat dengan rumah warga. Jadi kalau ada anak-anak ya mungkin nanti di tanggal 5 atau tanggal mulai hari ini sebenarnya itu KPPS kita akan mengumumkan akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember itu dimulai jam berapa dan mereka juga dalam waktu dekat akan membagikan pemberitahuan. Nah, sepertinya momentum itu nanti akan kita gunakan supaya nanti mengimbau agar anak-anak untuk tidak diajak ke TPS, atau jika tidak bisa ditinggalkan ke TPS secara efektif menggunakan waktunya atau secara bergantian dengan keluarga yang lain gitu. Momentumnya ada. Jadi momentumnya itu nanti kan anggota KPPS akan membagikan ke 1.229.362 orang pemberitahuan langsung ke yang bersangkutan. Nah, itu adalah momentum yang tepat, saya rasa nanti kita akomodir soal anak ini ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kolil. Sekarang ke Bapak Maskup, bagaimana Pak terkait dengan ini di Kabupaten Semarang? Yang pertama, langkah preventif kita bahwa H-5 ini, bahwa KPPS memberitahukan kepada masyarakat mengenai hari dan tanggal pemungutan suara, termasuk mengingatkan untuk memakai masker dan membawa alat tulis sendiri. Termasuk kami sampaikan juga bahwa pemilih agar tidak mengajak anak-anak ikut ke dalam TPS yang nanti kita akan laksanakan tanggal 9 Desember. Terus kemudian kalau memang terjadi, tentu karena ini kan mungkin ada yang kecolongan dan sebagainya, tentu anak-anak ini kan di ruangan TPS ini tentu hanya beberapa pemilih yang boleh masuk. Tentu tidak boleh anak-anak ini masuk ke dalam lokasi TPS. Nanti kan ada petugas kami yang nanti akan mendampingi anak-anak itu dalam rangka nanti kita sama-sama mencegah kalau memang terjadi sampai di depan TPS, nanti kita larang untuk masuk ke dalam TPS ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Maskup. Nah, kalau berbicara soal partisipasi pemilih, yang pertama adalah bagaimana memastikan partisipasi pemilih di pilkada kali ini bisa tetap tinggi. Karena kalau misalkan kita belajar dari pengalaman pemilu ataupun pilkada sebelumnya, di kondisi yang biasa, partisipasi pemilih mungkin bukan menjadi sebuah persoalan. Tapi kan sekarang kita sedang menghadapi COVID. Nah, ini bagaimana strategi-strategi yang dipakai oleh KPU dari Depok dan juga dari Kabupaten Semarang untuk memastikan supaya pemilih berani untuk ke TPS dan juga merasa aman. Jadi tidak ada klaster baru nantinya dari pelaksanaan pilkada ini. Saat ini kita masih dalam koordinasi karena angka yang paling valid yang kita harapkan itu nanti yang di tanggal 8 Desember. Okay. Dan kita memang punya kewajiban. Jadi Depok itu sudah berkoordinasi dengan PPK di masing-masing kecamatan untuk berkoordinasi dengan institusi-institusi yang berpotensi mengumpulkan pemilih di institusi tersebut, yaitu rumah sakit misalnya, ya kan, atau tahanan kepolisian, Polres begitu. Kalau di level kota berarti nanti kita cari. Nah, kita memang sudah berkoordinasi dan sedang menyiapkan pertemuan untuk itu. Direncanakan sih seingat saya itu ini hari Jumat ya, Jumat 5. Hari Minggu kita akan sudah bersurat sih, hari Minggu kita akan berlapor dengan mereka. Nah, tapi kita sudah sejauh-jauh hari kita sudah ngorok-ngorok secara langsung bahwa kita nanti akan begini-begini. Kewajiban kita itu memastikan
pemilih di tahanan, pemilih di rumah sakit itu harus dilayani. Nah, ada perbedaan bagaimana melayani pasien, pemilih yang di rumah sakit tapi pasien, dengan pemilih di rumah sakit yang keluarganya yang bukan pasien, gitu kan? Apa petugas medis yang ada di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Kalau pasiennya, kita akan lakukan penjemputan suara. Nah, ini angkanya tadi yang sedang kita mintakan ke PPK kita, di tingkat kecamatan, untuk koordinasi langsung dengan rumah sakit yang berada di kecamatan mereka gitu. Angkanya sudah ada, tapi kebetulan saya saja yang belum dapatkan angka pastinya. Tapi lebih pasti pun nanti kita minta di tanggal yang paling akhir dapat datanya, karena lebih valid, karena bisa jadi dalam beberapa hari ke depan itu ada orang yang masuk rumah sakit gitu kan. Jadi supaya mereka tidak dipastikan bisa dilayani hak pilihnya, itu kita minta data yang paling akhir. Tetapi kalau bagi petugas medis, karyawan, dia tidak kita jemput suaranya, walaupun berada di rumah sakit yang sama dengan pasien. Tapi mereka diminta untuk memilih ke TPS yang paling dekat di rumah sakit itu, gitu. Baik. Nah, mereka nanti akan menggunakan surat A5 pindah memilih untuk memilih di rumah sakit terdekat, di TPS dekat rumah sakit tersebut. Dan kita sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan rumah sakit tersebut bahwa nanti kita akan melakukan mekanisme yang tadi yang saya sampaikan. Jadi petugas medisnya sama keluarga pasien itu bisa mengatur waktu dan bisa memilih. Lalu untuk mungkin ada kaitannya dengan pasien COVID juga, kita berkoordinasi juga dengan tim gugus tugas, dan kita juga tetap minta di data di tanggal 8 per tanggal 8 di mana saja dan berapa jumlah dari masyarakat Kota Depok yang isolasi gitu. Jadi yang resmi isolasi diketahui oleh negara. Data itu nanti yang akan kita turunkan langsung ke bawah. Kebetulan koordinasi kita dengan gugus tugas justru hari ini. Nah, kita tinggal menunggu data yang paling akhir lah. Kan bisa jadi tanggal 5, 6, 7 itu ada saja gitu kan yang data yang masuk isolasi gitu. Nah, kenapa kita butuh tanggal yang paling update? Karena memang kita harus memfasilitasi A5-nya, surat pindahnya dari KPU. Jadi kita nggak ingin ada satu masyarakat pun yang ketinggalan gitu untuk kita layani pindah memilihnya gitu. Makanya kita minta data yang paling akhir gitu. Dan ada satu lagi pemilih yang dia sakit tapi di rumah. Nah, bisa jadi misalnya yang tua renta atau yang tidak mampu untuk jalan. Ini tinggal mekanismenya dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan ke KPPS. Dan kita sudah minta KPPS kita mensosialisasikan ini. Jadi jika nanti keluarganya datang melapor ke KPPS dan yang bersangkutan sakit, tentu nanti akan diminta beberapa administrasi, misalnya surat keterangan memang sakit dari dokter segala macam. Jadi kita bisa jemput suaranya gitu. Yang pasti berbeda dengan perlakuan untuk menjemput suara pemilih yang dinyatakan COVID gitu, berbeda. Kalau yang dinyatakan COVID, nanti KPPS kita itu akan menggunakan hazmat menjemput suara pemilih tersebut, didampingi oleh saksi-saksi dan PTPS, gitu, Mbak Rika. Baik. Nah, ini kalau nanti akan ada penjemputan, terutama ke tempat-tempat isolasi di mana pasiennya sudah positif terkena COVID, ini nanti bagaimana memastikan kalau dari pihak KPPS-nya akan memakai Hamsat, tapi kemudian bagaimana memastikan surat suaranya aman, tidak terkontaminasi, dan pemilih pun juga merasa nyaman dalam memilih. Jadi protokol kesehatannya bakal seperti apa nih? Nanti kita minta didampingi. Jadi pendampingan yang dimaksud itu bisa dipilih dari keluarga yang kena COVID atau dari petugas medis yang ada di situ yang dipercaya oleh si pemilih atau ditunjuk oleh pemilih, atau anggota KPPS kita sendiri. Dia dapat menjadi pendamping. Jadi kan nggak mungkin tuh masuk ke dalam ruangan minta yang bersangkutan jomblos kan? Benar. Nah, jadi
bisa jadi nanti kita serahkan ke pemilihnya mau dibantu siapa gitu. Kalau anggota KPPS-nya nanti bersedia dibantu, lalu anggota KPPS akan menggunakan namanya C pendamping. Nanti di situ dia menyatakan bahwa dia membantu yang bersangkutan, kemudian tanda tangan, di situ ada komitmen untuk tidak membocorkan hak pilih dari si pemilih begitu. Jadi tetap di luar, nggak langsung. Walaupun demikian tetap menggunakan hazmat gitu, karena kan masuk ke wilayah ini isolasi ya. Kita ingin ini pemilih KPPS kita sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kolil. Sekarang ke Bapak Maskup, bagaimana Pak terkait dengan ini di Kabupaten Semarang? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan protokol kesehatan, ini yang pertama kita lakukan adalah petugas kita pastikan bahwa sudah dilakukan rapid terhadap petugas baik PPK, PPS maupun KPPS. Karena masyarakat ini tentu akan datang ke TPS, ini tidak akan merasa was-was karena petugasnya sudah dinyatakan bebas dari COVID, dan semua petugas yaitu sebanyak 15.743 KPPS ini sudah dilakukan rapid test, termasuk petugas ketertiban yang ada. Selain itu, bahwa memang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang ada yang zona merah. Kita tentu dalam melaksanakan pemungutan suara ini, baik petugas masyarakat, terutama yang isolasi mandiri, ini sudah diidentifikasi di desa mana, RT mana, TPS mana. Terus untuk menggunakan hak pilih, mereka kan masih memilih hak pilih. Kita sudah berkoordinasi dengan satuan tugas di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa. Karena ketentuannya pemilih yang isolasi mandiri atau yang berada di rumah singgah dan sebagainya, nanti kita datangi oleh petugas KPPS dibantu dengan Satgas COVID, karena mereka yang nanti akan mendampingi pemilih yang jelas-jelas sudah dinyatakan positif, sehingga KPPS-nya juga tidak merasa khawatir. Nah, satuan tugas ini kan sudah memahami bagaimana tata cara agar nanti dalam perlakuan penggunaan hak pilih ini tidak menimbulkan klaster akibat adanya mencoblos bagi pemilih yang isolasi mandiri maupun yang dalam rumah karantina atau rumah singgah. Oke, baik. Nah, terkait dengan nanti fasilitas yang akan ini kan harus ada fasilitas tambahan ya Pak, berarti di dalam bilik di dalam TPS-nya. Apa aja nih Pak nanti yang akan disediakan oleh KPU untuk di TPS? Ya, bisa diulangi Mbak? Ya. Jadi kan ini nanti terkait dengan protokol kesehatan itu ada tambahan logistiknya. Jadi tidak sekedar logistik yang seperti biasa ada di kotak suara, tetapi ini ada logistik yang memang untuk terkait dengan protokol kesehatan. Nah, ini logistik seperti apa saja Pak yang akan disediakan oleh KPU? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pemilihan di tengah pandemi COVID ini ada namanya alat perlindungan diri bagi petugas kami dan kepada pemilih. Bagi petugas kami di sini disediakan terkait dengan baju hazmat, kemudian sarung tangan latex, masker, kemudian face shield, terus kemudian bagi pemilih disediakan tempat untuk cuci tangan. Kemudian ada sabun cuci tangan, ada hand sanitizer, ada termogan, kemudian ada sarung tangan plastik. Jadi dipastikan pemilih ketika datang ke TPS ini merasa nyaman karena petugasnya sudah memakai alat perlindungan diri. Kemudian bagi pemilih juga sudah disediakan perlengkapan-perlengkapan yang untuk mendukung yang pertama terkait dengan kehadirannya. Ini kan dibatasi, ditentukan jam-jam terkait dengan kehadirannya, meskipun tidak menghalangi ketika orang tersebut tidak hadir pada jam yang sudah ditentukan. Ini masih diperbolehkan menggunakan hak pilih dari jam 7 sampai dengan jam 13. Kemudian ketika mereka datang juga kemudian diminta untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian diminta untuk dicek suhu badannya. Karena suhu badan yang di atas 37,3 kita sediakan bilik khusus. Nah,
sebelum masuk ke dalam TPS ini kan setelah dicek suhu tubuhnya kan mengisi daftar hadir, kemudian memakai sarung tangan plastik bagi setiap pemilih. Bagi pemilih yang lupa tidak membawa masker, tentu masyarakat ini kan ada yang mungkin lupa. Kita sediakan masker di sana sehingga tidak pulang balik ke rumah hanya gara-gara mengambil masker kemudian tidak jadi menggunakan hak pilih. Nah, kemudian ruangan TPS ini juga kita semprot disinfektan secara berkala. Ya, kemudian juga ketika setelah menggunakan hak pilih, kita sediakan tempat untuk membuang sarung tangan plastik ini. Ya, tempat untuk membuang sarung tangan plastik ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena sampah plastik ini menurut ketentuan tidak boleh dibakar. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan, bahwa sampah plastik yang digunakan ini berpotensi menjadi limbah yang B3, sehingga kita harus hati-hati dalam penanganannya. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ketika penandaan pemilih, kalau dulu mencelupkan jari ke dalam botol tinta, saat ini dilakukan dengan pipet, sehingga tidak terjadi kontak langsung dalam penandaan tinta kepada pemilih ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan Bapak Maskup dari KPU Kabupaten Semarang dan Bapak Kholil dari KPU Kota Depok. Nah, saya berharap teman-teman Rumah Kebangsaan yang mendengarkan podcast ini bisa ikut mematuhi protokol kesehatan selama pemungutan dan penghitungan suara. Dan ingat, gunakan hak pilih teman-teman semua dengan sebaik-baiknya, jaga protokol kesehatan, jangan lupa memilih dengan baik, kerahasiaan teman-teman harus dijaga. Oke, selamat siang.